Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Alfiana, mahasiswi jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya. Tugas ini dibuat guna memenuhi tugas middle test mata kuliah Psikologi Komunikasi. Berikut ini peta konsep materi-materi psikologi komunikasi. Yang pertama, pengertian dan definisi dasar psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi merupakan salah satu cabang dari dua ilmu pengetahuan penting, yaitu ilmu psikologi dan ilmu komunikasi. Komunikasi erat kaitannya dengan psikologi, karena ketika seorang komunikator berniat untuk menyampaikan pesan kepada komunikan, maka dalam diri komunikator akan terjadi suatu proses. Dan psikologi menganalisa seluruh bagian yang terlibat dalam komunikasi. Psikologi komunikasi adalah sebuah proses memahami lawan bicara atau komunikan dengan tidak meninggalkan aspek kejiwaan. Selanjutnya, peranan psikologi dalam proses komunikasi, yaitu sebagai berikut. Berikutnya, karakteristik manusia komunikan. Pemeran utama dalam proses komunikasi adalah manusia. Agar komunikasi dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator, maka komunikator harus mengetahui karakteristik komunikannya berdasarkan faktor-faktor yang memengaruhi perilaku komunikan tersebut. Faktor-faktor tersebut yakni faktor personal dan juga faktor situasional. Teori-teori dalam komunikasi yang melatar belakangi konsep-konsep psikologi tentang manusia. Teori psikoanalisis, teori behaviorisme, teori psikologi kognitif, dan teori psikologi humanistik. Selanjutnya, sistem komunikasi intrapersonal, sensasi, dan persepsi. Jalaluddin Rahmat menyatakan bahwa jika dilihat dari segi psikologi komunikasi, maka yang dimaksud dengan komunikasi intrapersonal adalah proses pengolahan informasi yang meliputi sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Dalam hal ini, kita hanya membahas mengenai sensasi dan persepsi. Selanjutnya, peranan motivasi dalam komunikasi. Samsudin memberikan pengertian motivasi sebagai proses mempengaruhi atau mendorong dari luar terhadap seseorang atau kelompok kerja agar mereka mau melaksanakan sesuatu yang telah ditetapkan. Salah satu fungsi komunikasi adalah sebagai motivasi. Komunikasi dapat menjadi suatu motivasi melalui penjelasan yang dilakukan para motivator. Semakin pandai seseorang mengkomunikasikan suatu hal positif, tentu akan sebaik jiwa motivatornya. Kemudian yang terakhir, konsep diri dan atraksi interpersonal. Konsep diri adalah cara pandang secara menyeluruh tentang dirinya yang meliputi kemampuan yang dimiliki, perasaan yang dialami, kondisi fisik maupun lingkungan terdekatnya. Atraksi interpersonal adalah kesukaan pada orang lain, sikap positif, dan daya tarik seseorang. Makin tertarik kita dengan orang lain, maka semakin besar kecenderungan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.